Balik lagi di Transition to Triathlon, satu-satunya YouTube channel di Indonesia yang khusus ngomongin tentang triathlon. Kali ini kita bakal nanya ke Coach Timnas Triathlon Indonesia, apa bener lari itu harus 180 langkah per menit? Jangan lupa cek Instagram postnya Transition to Triathlon biar lebih nyambung sama video ini. Saya rasa teman-teman juga sudah pada tahu ya bahwa cadence adalah banyaknya frekuensi langkah dalam 1 menit. Yang paling terkenal kan bahwa langkah idealnya adalah harus 180 kali langkah per menit. Penelitian ini dilakukan kepada atlet elit yang sedang berlomba. Jadi kemungkinan dia bisa berlari dengan frekuensi langkah yang lebih rendah atau lebih tinggi ketika dia dalam proses latihan. Oke, penting banget nih guys. Jadi 180 langkah per menit itu didapat dari penelitian para atlet pada saat mereka lagi lomba di kilometer-kilometer terakhir. Jadi pada saat mereka latihan atau malah pas kita latihan, apa harus segitu juga ya? Apakah harus 180 atau boleh kurang? Ya boleh kurang, karena itu bukan suatu hal yang salah atau benar, tapi baik atau tidak untuk kita. Nah, jika kondisi sekarang kita belum mampu untuk melakukan 180 kali langkah per menit, maka lakukan dulu dengan frekuensi langkah yang kita miliki sekarang. Jadi sebaiknya kita ngejar 180 langkah per menit nggak? Jangan sampai kita memaksakan ke 180 kali per menit, tapi dengan frekuensi langkah tersebut, teknik lari kita malah jadi nggak benar, ya sistem energi kita malah jadi tidak stabil. Teknik lari kita misalkan jadi terlalu kecil, hasilnya apa? Mengcover jaraknya juga jadi lebih lambat. Mengejar 180 kali langkah per menit dengan langkah yang cukup baik, tapi sistem energi kita belum mendukung, VO2 max kita belum mendukung, hasilnya apa? Defleksi asam laktatnya atau anaerobic thresholdnya cepat muncul. Hasil kita nggak bisa mengcover jarak yang kita inginkan. Jadi maksudnya asam laktat cepet kekumpul tuh maksudnya jadi cepet capek, cepet pegel gitu ya coach ya? Tapi terus kalau misalnya kayak gitu, berapa bagusnya kalau nggak 180 langkah per menit buat amatir kayak kita? Pada tahun 2016 itu ada penelitian, jadi mereka meneliti dari orang-orang pelari yang non-atlet, olahraga rekreasi maupun yang atlet. Nah, mereka mengambil kesimpulan bahwa rata-rata untuk non-atlet dan atlet yang belum pro itu, pelaku olahraga rekreasi, memiliki frekuensi rata-rata di 150-170 kali langkah per menit. Berarti bukan hal yang salah itu untuk dilakukan. Tapi kalau kita pengen menuju angka ideal 180 langkah per menit itu, boleh kan? Tentu boleh. Caranya adalah dengan menambah 5% dari frekuensi langkah kita sebelumnya. Contoh, pada bulan ini kita memiliki kemampuan di 150 kali langkah per menit dengan lari di zona 3. Itu sudah membuat kita nyaman. Bulan depan kita tambah 5% dari 150 kali langkah per menit itu. Nah, kita coba lagi dalam 1 bulan sampai terus nyaman, dinaikin 5%, 5%, 5%, sampai akhirnya kita mendekati atau bahkan bisa 180 kali langkah per menit dengan juga sistem energi yang sudah mampu untuk mengcover frekuensi tersebut dengan panjang langkah yang efisien. Oke, terakhir nih, apa saran dari Coach Wahyu untuk kita yang lagi latihan untuk memperbaiki cadence kita? Yang pasti adalah selalu persiapkan program yang adekuat, yang berhubungannya positif antara sistem energi, teknik lari kita, dan usia kronologi latihan kita. Jangan sampai kita terlalu ingin cepat-cepat mencapai hal yang semestinya kita perlu 1, 2, atau 3 step lagi menuju ke sana. Jadi lebih baik progresif, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, tapi itu tidak menyebabkan atau menimbulkan resiko untuk kita ke depannya. Oke guys, itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama Coach Wahyu Hidayat tentang cadence. Kalau ada tema lain atau topik lain yang kalian pengen dibahas juga, tulis di comments. Jangan lupa like, subscribe, dan juga turn on notification. Thank you.